Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang wazan atau pola kalimah dalam bahasa Arab yang dijadikan acuan dalam perubahan bentuk kalimah. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang macam-macam kalimah di dalam bahasa Arab. Bahasa Arab mengenal 3 jenis kalimah. Yang pertama adalah al-fi'lu atau kalimah fi'il. Yang kedua adalah al-ismu atau kalimat isim. Dan yang ketiga adalah al-harf atau kalimah huruf. Kita mulai pembahasan kalimah fi'il. Kalimah fi'il atau al-fi'lu adalah sebuah kalimah yang menunjukkan arti sebuah peristiwa atau perbuatan yang mungkin saja dia terjadi pada masa lampau, saat ini, atau masa yang akan datang. Perhatikan contoh di bawah ini. Jalasat thalibu wal ustadhu. Kata jalasah adalah sebuah fi'il. Dia menunjukkan sebuah arti perbuatan, yaitu duduk. Kemudian duduknya kapan? Kata jalasah adalah duduk dalam arti lampau atau duduk pada masa lalu. Contoh yang kedua, la ahduru fil baitil jamil. Ahduru ini adalah sebuah fi'il. Dia menunjukkan sebuah arti pekerjaan, yaitu hadir. Kapan hadirnya? Ahduru menunjukkan arti hadir pada saat ini atau pada masa yang akan datang. Kedua adalah al-isim. Apa isim? Isim itu merupakan kalimat yang menunjukkan arti benda atau sifat. Dalam contoh tadi, jalasat thalibu wal ustadzu, kata at-thalib dan kata al-ustadzu adalah contoh dari kalimat isim. Jadi at-thalib artinya siswa, al-ustadzu artinya guru. Pada contoh yang kedua, la ahduru fil baitil jamil, al-bait dan al-jamil itu adalah kalimat isim. Al-bait menunjukkan arti benda, yaitu rumah, dan al-jamil menunjukkan arti sifat, yaitu bagus. Kemudian yang ketiga, al-harf atau kalimah huruf. Kalimah huruf adalah sebuah kalimah yang maknanya bisa difahami jika ia disandingkan dengan kalimah isim atau kalimah fi'il. Jadi pada dasarnya dia sudah punya arti, tapi artinya tidak mandiri. Dia butuh untuk dihubungkan atau disandingkan dengan kalimah isim atau kalimah fi'il. Coba kita perhatikan dalam contoh sebelumnya. Jalasat thalibu wal ustadzu. Nah, di sini ada sebuah kata wa. Wa itu adalah huruf, dia punya arti, yaitu dan. Nah, kalau kita hanya mengungkapkan kata wa saja, maka orang tidak akan mengerti apa maksudnya dan apa. Berbeda misalnya dengan kata at-talib dan al-ustadzu. Orang bisa saja memahami ketika kita mengungkapkan kata at-talib saja dan al-ustadzu saja misalnya dengan memperhatikan konteks kata sebelumnya. Misalnya, mayajlis, siapa yang duduk? Kemudian saya hanya menjawab satu kata, at-talib. Satu kata cukup, bisa difahami. Yang duduk adalah siswa. Tapi kalau wa, mayajlis, siapa yang duduk? Saya hanya jawab wa. Apa maksudnya wa? Nah, itu adalah definisi dari huruf. Dia butuh disambungkan dengan kalimah lain, baik kalimah isim atau kalimah fi'il. Contoh kedua,
La ahduru fil baitil jamil. Di sini ada dua buah contoh untuk kalimat huruf, yaitu la dan fi. La itu artinya tidak, kemudian fi artinya di. Nah, sama seperti halnya wa, ungkapan la dan fi ini tidak akan bisa difahami kalau dia hanya disampaikan dengan kata itu saja. Tapi kalau dia dihubungkan atau disandingkan dengan kalimat yang lain, maka orang bisa faham. La ahduru, tidak hadir. Fil baiti, di rumah. Bayangkan kalau kita hanya bilang la atau fi saja, orang tidak akan paham. Tiga kalimat tersebut memiliki karakteristik masing-masing. Ada kalimat yang bisa berubah bentuk, dan ada kalimat yang bentuknya tetap, tidak bisa berubah-ubah. Nah, kalimat yang bisa berubah bentuknya itu ada dua, yaitu kalimat fi'il dan kalimat isim. Nah, contoh misalnya kata nasoroh. Nasoroh ini adalah sebuah fi'il, artinya menolong. Dia bisa berubah menjadi yansuruh, atau dia bisa juga berubah menjadi intasoroh. Jadi dari kata dasar nasoroh, dia berubah menjadi bentuk fi'il yang lain. Kemudian yang kedua, kalimat yang bisa berubah bentuk adalah al-ismu, isim. Nah, contoh misalnya ilmun, ilmu. Nah, dia bisa berubah menjadi alimun atau muta'allimun, atau dibuat jamak ulumun misalnya. Nah, kemudian yang kedua, ada sebuah bentuk yang selalu tetap, yaitu kalimat huruf. Nah, kalimat huruf ini dia tidak akan bisa berubah-ubah bentuknya. Nah, contohnya seperti fi. Disandingkan dengan apapun, digabungkan dengan apapun, ya fi bentuknya akan tetap menjadi fi. Li misalnya, dia akan tetap dibaca li. Tidak akan ada turunan atau tidak akan ada bentuk lain dari li. Lan juga sama. An juga sama. Nah, kemudian apa hubungannya kalimat yang bisa berubah bentuk dengan kalimat yang bentuknya selalu tetap? Nah, ini hubungannya adalah dengan ilmu yang akan kita pelajari, yaitu ilmu shorof. Nah, ilmu shorof seperti yang sudah kita bahas sebelumnya adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kalimat. Karena kalimat yang bisa berubah bentuknya hanya al-fi'lu dan al-ismu, kalimat fi'il dan isim, maka di dalam ilmu shorof hanya dua kalimat ini yang akan kita bahas. Jadi dalam video-video berikutnya kita akan lebih banyak membahas kalimat fi'il dan kalimat isim. Bagaimana perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada kalimat fi'il dan bagaimana perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada kalimat isim. Baik, demikian untuk kali ini. Kita akan mulai untuk membahas tentang bentuk-bentuk kalimat fi'il pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.